Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa kelas 12 Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring untuk mata pelajaran instalasi motor listrik. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan. Baiklah anak-anak semua, untuk kesempatan kali ini Pak Woto akan menyampaikan tentang penerapan Programmable Logic Controller atau PLC. Ya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari diantaranya anak-anak nanti harus bisa membuat program PLC menggunakan software CX Programmer, ya. Kemudian memodifikasi program kendali PLC dengan instruksi dasar CX Programmer, menerapkan program CX Programmer untuk aplikasi kendali industri, mendesain program kendali PLC untuk aplikasi kendali industri, dan mengoperasikan PLC untuk kendali industri dengan CX Programmer. Nah, anak-anak semua, apa yang harus dipelajari? Di antaranya adalah teknik pemrograman PLC menggunakan sistem ladder atau tangga ya kalau bahasa kita. Kemudian langkah-langkah pembuatan program PLC. Yang ketiga, memasukkan program ke dalam PLC. Yang keempat, uji coba dan simulasi program menggunakan CX Programmer. Yang kelima, dasar rangkaian PLC. Dan yang keenam adalah aplikasi. Ya, anak-anak semua, untuk PLC yang kita pelajari adalah Omron. Ya. Untuk teknik pemrogramannya, kita harus bisa memahami ladder diagram, logika dasar pemrograman PLC, ya, dan pembuatan program. Ladder diagram. Nah, ini ladder itu seperti tangga ya anak-anak semua ya. Ada rung 1, rung 2, rung 3, rung 4, dan seterusnya. Sampai nanti akhir dari program itu N atau N rang ya. Diagram ladder atau diagram tangga adalah skema khusus yang biasa digunakan untuk mendokumentasikan sistem logika kontrol di lingkungan industri. Disebut ladder atau tangga karena mereka menyerupai tangga dengan dua rel vertikal kanan dan kiri, left power rail, kemudian right kanan power rail. Ya. Dan banyak anak tangga atau garis horizontal yang memiliki rangkaian kontrol diagram. Nah, bisa dilihat anak-anak semua, ini adalah rangkaian kelistrikan. Ada input DC ya, L1 dan L2. Kemudian input ini dihubungkan dengan switch atau saklar. Kemudian switch ini dihubungkan dengan motor. Atau ini sebenarnya bisa diganti dengan lampu atau output ya. Kemudian keluaran output dihubungkan dengan input DC. Ini kalau rangkaian kelistrikan. Nah, kalau ladder anak-anak semua, maka ini rang sebelah kiri ya, ini dihubungkan dengan switch atau saklar. Kemudian dari switchnya itu dihubungkan dengan motor keluaran, baru di sini rang. Sehingga kalau rangkaian kelistrikan ketika switch ini kita tekan, maka apa yang terjadi? Arus mengalir dari L1 sehingga motor berputar atau lampu menyala ya, karena ini rangkaian tertutup. Sama ketika di ladder itu, ketika switch ini ditekan, maka motor ini akan terenergize dari sumber tegangan yang ada dari L1 ini. Bisa dilihat gambar di atas yang menampilkan bagaimana sebuah rangkaian listrik sederhana ditulis menggunakan diagram ladder. Gambar A sebelah kiri menunjukkan rangkaian untuk menyalakan atau mematikan sebuah motor. Kita dapat menggambar ulang rangkaian pada gambar kiri ini dengan cara yang berbeda, yaitu menggunakan dua garis vertikal untuk mewakili rel daya input dan menambahkan kontak dan relay di antara keduanya. Ya. Logika sekarang anak-anak semua, logika pemrograman. Terdapat banyak sekali kondisi pengendali yang mensyaratkan beberapa keadaan yang harus dipenuhi. Situasi semacam ini akan melibatkan logika dan sebagai fungsi logika, di mana kondisi A dan kondisi B keduanya terpenuhi sehingga output dapat
diaktifkan. Logika yang dipelajari ini logika dasar ya anak semua ya. Logika AND, logika OR, logika NOT. Nah, logika AND adalah logika yang output ya, atau keluaran akan aktif apabila kedua inputan bernilai 1 atau aktif. Dengan kata lain, jika salah satu atau kedua inputan itu bernilai 0 atau non-aktif, maka output tidak akan bisa aktif. Ya. Jadi seperti ini ya. Input A, input B, output. Nah, ketika input A ini 0, input B ini 0, maka output tidak akan bisa bekerja. Ketika input A ini 1, input B 0, output juga tidak bisa bekerja. Sehingga syarat untuk output bekerja itu adalah input A dan input B nilainya 1. Sehingga output menjadi bekerja atau 1. Sehingga tabel kebenarannya adalah 0, 0, 0. Ya, sehingga outputnya itu akan menyala, akan bekerja, akan aktif ketika kedua input itu bernilai 1 atau aktif. Ya. Kemudian itu logika OR. Ya. Dalam logika OR, output akan aktif apabila salah satu inputan bernilai 1 atau aktif. Hal ini juga menyebabkan logika ini disebut logika alternatif. Ya. Nah, kalau ini seperti saklar yang di paralel ya. Jadi input A, input B dihubungkan dengan output paralel. Ya. Sehingga ketika input A itu 1, output bisa bekerja. Atau input B 1, output bisa bekerja. Jadi salah satu dari A atau B ini 1, maka akan bekerja. Atau dua-duanya. Tetapi ketika input A dan input B ini terbuka, maka outputnya akan tidak aktif atau 0 ya. Jadi untuk logika OR itu output akan 1 jika salah satu dari input atau semua input itu nilainya 1. Seperti itu. Nah, logika NOT ya. Logika NOT hasil output merupakan kebalikan dari kondisi input. Jika input diberikan nilai 1 atau aktif, maka outputnya bernilai kebalikannya atau menjadi 0 atau non-aktif. Hal ini juga berlaku untuk sebaliknya. Jadi kalau logika NOT ini, kalau inputnya 0, outputnya 1. Kalau inputnya 1, outputnya 0. Ya, membuat program PLC. Ya. Konfigurasi project baru di CX Programmer. Sebelum membuat program PLC diperlukannya melakukan pengecekan terhadap beberapa hal, yaitu parameter PLC, model PLC, kemudian tipe PLC, tipe komunikasi, I/O table, dan penanda simbol. Nah, ini kalau membuat project baru di CX Programmer yang mungkin di tahap 4 sudah sedikit kita pelajari ya. Ini bisa dilihat caranya seperti itu. Ya, nanti akan muncul sebuah project baru di CX Programmer seperti ini ya. Kemudian cara menuliskan program di CX Programmer. Program header dapat langsung ditulis dengan menggunakan shortcut kotak dan coil yang terdapat pada toolbar. Selain itu juga dapat ditulis dengan menggunakan kode mnemonik dari masing-masing instruksi yang digunakan. Shortcut yang digunakan yaitu C untuk masukkan kotak I, untuk memasukkan fungsi atau instruksi khusus, dan O untuk memasukkan keluaran. Nah, ini untuk memasukkan input output, ambilnya di atas di toolbar menu ini. Nah, contoh tadi ya, yang OR. Ya. OR itu kita buat ya inputnya alamat 0.00. Kemudian bukan kosong ya. Kelihatan ya. Nah, ini inputnya 0.00. Ya, ini inputan, kemudian ini NO, kemudian NC-nya 0.01 dihubungkan dengan keluaran 100.00 ya, itu output. Nah, supaya mengunci maka 100.00 itu diparalel dengan inputnya. Sehingga untuk mensimulasikannya menekan tombol kontrol pergi.
Kemudian untuk menonaktifkan switch kontrol K. Nah, kemudian program itu bisa diupload ke PLC-nya menggunakan kabel ya. Caranya adalah PLC kemudian transfer program to PLC, berarti mentransfer program dari komputer yang kita buat ke PLC. Ya, kemudian dasar rangkaian PLC-nya ada timer dan yang lainnya. Ini cara membuat timer ya. Ya. Nah, timer program pada PLC berfungsi untuk mengatur penyalaan output pada PLC sesuai dengan kebutuhan. Sintak yang dipakai tim spasi address timer spasi waktu ya. Jadi misalkan tim spasi 0000 ini alamat timernya spasi pagar 300. Artinya timer ini alamatnya 00 dengan setting waktu 300 kali 0,1 sehingga 30 detik. Ya. Kemudian tambahkan ini cara membuat timer. Nah, kalau counter ya. Pertama counter berarti penghitung. Ya, pada PLC Omron, fungsi counter adalah untuk menghitung berapa kali masukan pada suatu sistem yang diinginkan. Nah, sintak yang dipakai adalah CNT atau counter spasi address counternya berapa spasi nilainya. Contoh CNT spasi 0000 spasi pagar 3. Artinya counter alamat 00 ini akan aktif apabila telah diberikan masukan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, kemudian nanti bisa bekerja. Ini cara nanti bisa kita pelajari. Kemudian cara membuat DIFU. Aplikasi kontrol diferensial up atau DIFU berfungsi untuk mengaktifkan output selama 1 kali scan. Ya. Jadi sintak yang dipakai DIFU spasi address DIFU. Ya. Apabila tombol start ditekan, maka output DIFU 600 akan on dan kontak DIFU 600 akan hidup hanya sekejap walaupun tombol start ditekan lama. Maka output 100.00 akan menyala dan counter CNT01 akan menghitung 1 kali. Dan yang lainnya. Ini cara kerjanya. Nah, aplikasi kendali PLC itu banyak anak-anak semua bisa untuk garasi otomatis. Jadi anak-anak kalau di rumah ada garasi, mau dibuat otomatis itu bisa pakai garasi. Ya, garasi otomatis contohnya ya, mobil datang mendekati ke garasi. Ya, maka sensor 1 mendeteksi mobil yang dikenal untuk bergerak membuka sampai limit switch 1 on atau sensor 2 berubah dari high menjadi low. Selama mobil bergerak masuk melewati pintu garasi, maka sensor 2 menjadi high. Setelah badan mobil masuk seluruhnya ke garasi, maka sensor 2 berubah menjadi low. Jadi aplikasi PLC untuk garasi otomatis itu ketika ada mobil di depan garasi, ya, maka sensornya itu akan mengenal mobil ini ya. Ini sudah disetting, kemudian nanti garasinya akan membuka otomatis. Ketika sudah membuka otomatis, mobil masuk. Ketika mobil sudah masuk, maka pintu garasi itu akan menutup secara otomatis juga. Begitu juga ketika mobil akan keluar. Ketika mobil akan keluar, maka pintu garasi itu akan membuka otomatis. Mobil keluar, sudah mobil keluar, maka pintu garasi itu akan menutup secara otomatis. Ini salah satu aplikasi dari ini sudah sensor-sensornya ya, kemudian programnya ini ada, sebenarnya bisa diduplikasi di lab ya. Kemudian conveyor ya, atau ban berjalan yang ada di industri, saat ditekan buzzer akan menyala selama 5 kali. 5 kali ya. Setelah buzzer menyala 5 kali, conveyor 1 bekerja. Kayak ban berjalan itu anak-anak semuanya. Kalau sudah benda ini terkena sensor, kemudian gantiannya yang lainnya. Ini juga ada pengalaman ya. Demikian anak-anak semua untuk pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami ya. Memang ketika tidak bisa mencoba langsung ini agak bingung, tetapi ini setidaknya memberikan gambaran tentang pemrograman PLC yang nanti akan kita laksanakan. Terima kasih anak-anak semua atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.